Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, dulu semuanya ya, selamat malam. Nama saya Satrio, mungkin yang sudah lama di DPR sudah kenal sama saya. Baru mungkin sama diri Satrio. Saya owner dan CEO Dom.com. Itu kan bos bisnis, bisnis wiki. Nanti jualannya online, bukan balik ya. Kalau tas segala macam, gue kalau sekarang ini mau dilihat misalkan ya, Dom.com ya. Mereka tadi nggak bahas ini ya. Next bos. Oke. Jadi sebetulnya saya kasih dulu di pengumuman di roster kayaknya mungkin titik poin untuk growing bisnis itu ada terus komunikasi sama panitia. Saya contoh ini hari ini, jadi saya akan bahas tentang soal panel dalam bisnis. Oke, sudah. Kalau panel, ada dengar nggak soal panel apa? Dia tahu nggak? Oke, kemudian tutupan soal melayani. Soal panel. Oke, next panel. Jadi soal panel itu adalah proses terjadinya penjualan dari penawaran prospek hingga terjadinya closing. Sales itu penjualan, panel itu mirip kayak jalur tolong some kind of way to sell. Jadi proses terjadinya penjualan dari penawaran prospek, jadi kita dari prospek kita marketing dan macam, akhirnya datang closing deal sales terjadi. Karena apa namanya itu prosesnya itu namanya sales panel. Nah, oke, next bos. Oke, masih bentuknya kayak gini nih bentuknya. Umumnya payment tidak terbalik. Jadi ini saya dapatin dari Google. Apa namanya? Seperti ini lah, APD yang ada empat atas ya. Sini dia bilangnya di model sales panel ini terus caranya dia pengen kalau awal cari leads dan prospek itu buat awareness, buat orang mengerti akan brandnya, buat evaluasi, edukasi orang akan brand yang mau ditawarkan, mau dijual, engagement buat orang ikut dalam proses branding itu. Akhirnya podcastnya akhirnya timbul kesetiaan kepada brand. Ini untuk metode brand, next bos. Kalau itu lebih lagi, ini langsung ke teknikal. Jadi ini ada leads, prospek, opportunity keluar, masuk ke sales flow. Jadi misalkan ini maksudnya dia mungkin sistem penjualan telepon ya, kayak orang kreditor, telepon masuk ke nah itu seperti itu. Terus akhirnya belum follow up, conversion saya. Jadi ini adalah sales panel seperti ini. Next. Ini contoh yang ada di internet bisnis. Jadi ini saya dari tadi online seperti saya, Mas Kenta, seperti ini. Apa namanya? Orang seperti ini bentuknya. Jadi kita benar-benar memberdayakan namanya traffic. Orang datang ke website. Traffic itu bisa nggak dia tertarik dengan produk. Jadi dia siap to page di situ latihan gitu. Terus habis itu timbul sales. Nah, prosesnya belum terjadi. Bisa nggak ada follow email, ada foto-foto produk, ini namanya potensi. Ya, dari polanya di sini ada leads, prospek, ada konversi, ada closing, kayak gitu. Ya. Next bos. Oke, tadi saya juga dengan marketing ini ada spesifik lagi bentuknya ada leads, ada konversi, tambah follow up, terus ada closing. Nah itu di leadsnya dengan marketing ada email marketing, ada sosial media, kayak Facebook, TikTok, ada search Google, Yahoo, Bing, gitu ya. Baru nanti setelah dia masuk ke website, masuk ke e-commerce, terjadilah namanya ini ada email gitu ya,
gue mau nih diambil semua produknya Adobe gitu misalkan. Nanti setelah saya kirim promo ini akan dari dia tarik di closing. Seperti ini kalau lebih selesai. Jadi kita lihat apa namanya ada pola leads, konversi, sama closing. Terus apa gunanya buat bisnis kita menjalani ini? Apa sih namanya? Bagaimana menggunakannya? Jadi kita udah lihat ada pola-polanya. Kadang-kadang berbeda itu kayaknya sama banget sih dimengerti gitu. Kadang-kadang bisnis semuanya udah punya action aja deh, yang jelas ngapain. Jadi begini sebenarnya, aku mau menggunakan skills yang mind based, benar nggak? Beberapa kali ini saya 2 kali memaparkan ini sama teman-teman mind based. Jadi bagaimana melihat sales funnel itu terus mengoptimasi tiap segmen-segmennya tadi. Next terus kita lihat, oke, jadi di sini dan juga punya namanya prospek. Next conversion rate. Nah, jadi setelah ada lead, ada conversion rate di sini nanti lead misalkan contoh ada kita mau satu akun terus kita bikin kursus 1000 masih 1000 orang dan kita 1000 berarti. Nah sekarang tadi kita ada conversion closing ya. Nah conversion kita itu nanti kita bentuknya bukan tanggal bukan nominal tadi 1%, katakan 1%. Berarti kalau 1000 orang di sini berarti conversion 1%, berarti kita 10. Kita closing 10. Oke, terus next. Nah, ini customer kita ada 10 orang. Nah, kalau tidak juga tidak terus sampai di sini, sampai di closing. Ya, next terus. Ada namanya transaction. Bisa nanti sekali satu orang customer itu dia belinya nggak cuma 1 produk, nggak cuma 1 kali, 2, 3 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali dan seterusnya. Next, terus kita kasih sekali penjualan, kita tingkatnya kemampuan membelinya si prospek ini gitu. Dari cuma 20.000, dari 40.000, dari 100.000, 200.000, 500.000, sejuta gitu. Terus next, kalau ini kita kalikan yang antara dari customer ya, mungkin dari customer ke bawah, customer dikalikan atau transaction dikalikan $1 itu via $1 Indonesia. Jadinya revenue, apa itu revenue? Dan nanti bahasa Inggrisnya nanti omset. Nah, nanti omset. Next terus kalau setelah itu ada namanya margin. Next, margin ini kalau kita diberikan angka 10 juta, maka 20% dari profitnya adalah 2 juta. Gitu. Next, saya bagi 2. Jadi yang tadi ya ada sales funnel, ada service funnel. Di sini kita lihat di 5 page itu juga. Saya nggak lihat sebentar sales funnel. Funnel itu konsep aja. Di sini itu udah masalah bagian dahulu. Mau karyawan itu sakit, mau pemerintahan listrik mau apa gitu. Itu merupakan margin yang tadi kita akan bilang ini hari ini. Kita akan ngomongnya ya. Oke, next. Nah, sekarang bagaimana sih menggunakan otak-otak ini? Gitu? Bagaimana menggunakannya? Saya akan coba mengambil kasus bagus next. Ya, misalnya ya, tadi saya bilang contoh. Kalau kita punya 1000 itu bisa jadi kita itu dari sini dari apa namanya? Ini baru brosur, 1000 brosur dari 1000 leads. Kita iklan di mana? Mungkin iklan di internet, iklan di majalah, iklan di koran, sampai ke 1000 orang, kita 1000 leadsnya. Jadi lead itu adalah angka prospek orang yang kita kira sudah kita tawarkan dalam bisnis kita. Nah berikutnya orang itu ternyata dulu itu kok datang ke showroom kita, ke toko kita, di situ beli. Nah, dari 1000 orang kapan brosur tadi itu, ya 1%, itu 10 orang customer-nya. Gitu. Terus di situ kita punya ini, punya sales kan, kita punya customer service, mbak mas service gitu. Terus akhirnya dia namarin ke ini kan orang yang datang, ternyata orang bisa beli satu nih, bisa beli satu, dia pulang dia suka sama produknya, besok datang aja temannya beli lagi.
2 kali dia beli, berarti 2 transactionnya. Nah berikutnya itu ternyata setiap pembelian dia harus beli barang yang sama, ada 50.000 rupiah. Ya, jadi totalnya kalau kita menghitung dari awal sampai akhir dengan kali ini kita bisa ngomong 1 juta rupiah. Make ya? Jadi begitu. Jadi kita sudah jadi dulu kan. Jadi bagi yang bisnisnya online, saya biasa kenal gitu ya. Terus programnya adalah saya punya fanpage. Di situ saya ada conversation barang-barang, website, saya minta emailnya, terus transaksinya gimana, kalau ada yang beli, kata warinnya gimana, kemarin bagus nggak, produknya ada nggak yang bisa kita improve, sama-sama dong gitu, apa nggak? Kita jadi kamu sama 5 tahun di lagi gitu. Misalnya kita ada ya kayak gimana? Oke, misalkan cash flow kita naikin, jangan deh 10%. Jangan di dulu ya. Nah, 10%. Misalkan berarti seperti gimana nih matematikanya? Leadnya 1000 jadi 1100. Konsepnya jadi 1,10%. Ya, benar ya. Terus ya transaksinya gua jadi 2,2. Terus biasanya jadi 55.000. Berapa? Nah, ternyata lumayan. Cuma 10% di tiap segmen tadi itu kita bisa mendapatkan omset ternyata sampai 50%. Hampir 1,44 juta. Gitu. Ya, oke. Terus bagaimana kalau kita naikkan dari yang lagi jadi 20%? Jadi 1.200 menjadi 1,2%, jadi 2,4, itu jadi 60.000. Kalau ini, ternyata omsetnya naik dari ya, jadi 2 juta. Oke, di sini kira-kira ini insentif bagaimana kita menggunakan metode selaras panel kita taat. Jadi kalau kita punya bisnis terus ada customer yang datang ke tempat kita, pasti pikir mas kalau beli toko dibanding toko ini namanya selalu gitu. Nah kalau kita bisa punya apa namanya kita runut dari atas, kita benar-benar kita survei bagaimana kita harus optimasi di mana untuk meningkatkan omset kita. Kalau kita agak sepi ya, ini terus mana enggak nih? Ya oke, itu ya. Jadi kalau seperti ini, jadi ada juga yang saya sarankan untuk membaca ini. Di situ ternyata meningkatkan omset itu ada banyak caranya. 30 ke 40 juga ada banyak 40, 30 dan 60% berlaku segala macam karena ada berpuluh caranya itu. Saya nggak usah ngomongin semua karena aku nggak terbatas. Tapi intinya kalau belajar nanti bisa lihat bukunya udah juga misalnya cash flow ya sekarang sudah terjemahan di dalam dia atau masih ada tanggal bukunya. Itu cuma terangin tips and triknya. Tapi gimana sih meningkatkan sekian persen, traffic sekian persen, tujuan sekian persen. Oke, masih. Nah, jadi sebentar lagi saya mau tanya, ada 2 bentuk yang sangat lucu. Kalau orang bilang orang kalian bilang gimana ya? Terus apa namanya? Nah ini, jadi ini adalah metode yang aku sebut waktu ya, belajar sih. Jadi itu metode after sales. Ada orang yang apa namanya orang bisnis yang dia itu seperti ini. Dia pertama menjual promosi kemana? Karena yang nanti tidak ada promosi. Dia itu banyak promosi. Tapi ternyata pas
sudah sampai di atas ya, dia lama sekali sehingga dia hanya berakhir pada menggunakan infus baru. Aku pernah melakukan hal ini dan masih sampai sekali karena kita harus fokus di atas, di atas. Nah, kalau yang di bagian sini yang saya komen, itu mungkin sudah banyak. Bahkan mungkin presentasinya di atas mungkin segitu ya, cuma segitu. Jadi dalam arti ini ini sedikit lah closingnya, tapi aku dalamkan di dalam aku dalam ini yang merawat konsumennya. Contoh misalkan merawat konsumen itu kayak kita punya database tanggal lahirnya, tinggal di mana, pernikahannya berapa, begitu sudah beli tempat kita gitu ya. Ya kalau dia sebagai saya ini ulang tahunnya tanggal 2 Maret, lalu saya kirim fakturanya semua ulang tahun ya Pak, semoga panjang umur. Tidak tahu yang berapa tahunnya cuma 2 gitu. Kita tulis karena Mas Tio bisa gratis tempat secara terbaik, betul nggak ya? Jadi kasih nanti bagaimana terus itu di sini malah Mas Tio sama gitu. Oke, jadi sekian. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.